Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 5 tema 1 di subtema 3 lingkungan dan manfaatnya. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar salah bantal ya adik-adik ya. Di halaman 172 sampai dengan 175. Adik-adik untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini, nah ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Ayo kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, adik-adik kita akan baca dulu teks di sini judulnya Salah Bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan adik-adik. Ya, biasanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, misalnya ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau misalnya yang ke kiri sakit tapi ke kanan enggak gitu ya, jadi sebelah aja. Keluhan ini kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng ya atau nyeri leher. Nah, menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat kita bangun tidur, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, penyakit ini adik-adik sebenarnya disebut dengan tortikolis ya. Nah, tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Ya, jadi dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Nah, kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada bagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Ya, karena dia ketika kita nengok misalnya ke kanan, jadi sakit, jadinya dipanggil orang, jadinya semua badannya harus menoleh ya gitu ya, harus ikut-ikut ke kanan. Biasa kan kita kalau dipanggil nengok aja kepalanya, nah ini nggak bisa. Nah, kemudian penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur. Ya, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang terlalu kaku, terlalu keras ya adik-adik ya. Sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Nah, lehernya terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatisme otot leher ya. Nah, kemudian nyeri leher ini juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus ya, yang dilakukan terlalu lama. Contohnya bisa jadi karena salah posisi duduk, ya, karena cemas atau stres. Makanya kita harus perhatikan aktivitas kita adik-adik. Ya, jangan sampai contohnya adik-adik belajar bagus tapi posisi duduknya harus baik. Ya, di kelas-kelas sebelumnya adik-adik sudah belajar posisi duduk yang baik ketika belajar. Dan juga jangan posisinya itu terus, jangan nggak berubah-berubah ya. Nunduk terus nulis. Nanti ketika kita selesai pasti akan tadi tengeng kepalanya ya. Nah, kemudian semua orang bisa mengalami nyeri ya. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Nah, posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Ya. Nah, kemudian adik-adik kalau udah kena salah bantal harusnya cepat diobatin ya. Misalnya dipijat ya. Nah, tapi mijatnya juga harus hati-hati, jangan sampai justru abis dipijat malah jadi salah urat ya.
Itu. Nah, pengobatan juga segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, selain dengan memijat, sakit ini ya juga bisa diobati dengan obat-obatan ya yang khusus otot. Ya, ada berbagai macam ya jenis obat untuk sakit otot, ada yang alami, ada pula yang kimia. Nah, namun untuk perawatan di rumah kita juga bisa lakukan dengan mengompres, menempelkan koyo ya, atau mandi air hangat. Bagaimana caranya supaya terhindar dari penyakit salah bantal? Nah, caranya posisi tidur harus nyaman, jangan pakai bantal terlalu tinggi ya adik-adik, dan bantalnya yang empuk, jangan keras-keras. Kemudian tidur juga jangan pakai kipas angin yang langsung kena badan kita. Ya, nanti kita masuk angin ya, atau anginnya bisa menyebabkan otot kita juga jadi sakit atau nyeri. Nah, kemudian ketika kita tidur, jangan misalnya nih adik-adik miring kiri, gitu aja terus sampai pagi ya, tuh biasanya juga akan menyebabkan salah urat. Nah, tidur juga jangan di atas kasur yang keras ya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai bacanya. Sekarang kita diminta untuk menentukan ide pokok di masing-masing paragrafnya, ya. Nah, yuk kita lihat adik-adik nih di sini. Ya, kita ke paragraf pertama dulu. Bacaannya tadi cukup panjang ya. Nah, paragraf pertama adalah yang ini. Ini paragraf pertama. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Ya, yang ini. Kemudian paragraf kedua. Dari sini sampai sini. Ya, sampai sini. Untuk ide pokoknya yaitu apa itu salah bantal? Ya. Nah, kita lanjut karena ini masih ide pokoknya nih. Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Kemudian paragraf ketiga mulai dari sini. Ya, ini paragraf ketiga yaitu ide pokoknya menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan atau ke kiri ya. Lalu paragraf 4 dari sini, kejadian ini tidak hanya terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Ya. Kemudian rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Kemudian yang paragraf kelima. Penyebab tortikolis ya adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir ya kayak gini sampai sini. Itu paragraf kelima. Lalu paragraf keenamnya yang ini yaitu nyeri leher. Benar ya, ini paragraf ke-6 ya, nyeri leher juga ya bisa muncul karena nih di sini, di daerah sini ya, sampai sini. Lalu yang paragraf ke-7 ya, semua orang bisa mengalami nyeri. Lalu paragraf ke-8 apabila sudah terkena ya ini dari sini sampai dipijat. Lalu yang 9 yang ini selain dengan memijat ya dari sini sampai sini. Ya. Lalu paragraf terakhir yang ini paragraf 10 ya, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, itu ide pokoknya ya adik-adik. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!